Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Pada pertemuan pertama ini, Ibu akan menjelaskan mengenai sikap dan perilaku wirausaha. Kompetensi yang ingin dicapai ataupun kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu agar siswa dapat memahami sikap dan perilaku wirausaha. Kemudian, agar siswa dapat mempresentasikan sikap dan perilaku wirausaha. Setiap manusia pasti membutuhkan sandang, makan, dan tempat tinggal. Untuk memiliki semua itu, seorang perlu memiliki uang tentunya. Nah, agar kita bisa memiliki uang, maka salah satu caranya adalah dengan bekerja. Misalnya, ada di sini beberapa jenis pekerjaan, diantaranya yaitu seperti aparatur sipil negara atau ASN, TNI atau Polri. Bekerja ikut orang lain atau berusaha sendiri menjadi wirausahawan. Nah, wirausaha adalah salah satu usaha yang paling menjanjikan di masa sekarang ini. Dengan menjadi wirausahawan, kita dapat memperoleh penghasilan untuk diri sendiri dengan waktu bekerja yang fleksibel. Jadi, kita yang bisa menentukan kapan kita bekerja. Gitu. Dan bahkan kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain kalau kita menjadi seorang wirausahawan. Nah, pada materi kali ini, Ibu, mari kita sama-sama pelajari bersama sikap dan perilaku seorang wirausahawan ya. Lanjut di sini yang pertama ada definisi kewirausahawan. Kewirausahawan berasal dari istilah entrepreneurship. Entrepreneurship ya. Nih. Sedangkan wirausaha berasal dari kata entrepreneur. Entrepreneur. Secara tertulis digunakan pertama kali oleh Sapari pada tahun 1723 dalam bukunya Kamus Dagang. Jadi secara tertulisnya kata entrepreneur ini pertama kali digunakan oleh Sapari tahun 1723 dalam bukunya yang berjudul Kamus Dagang. Nih. Entrepreneur adalah orang yang membeli barang dengan harga pasti, meskipun orang itu belum mengetahui berapa harga barang atau guna ekonomi itu akan dijual. Jadi menurut Sapari ini, entrepreneur adalah orang yang membeli barang dengan harga pasti meskipun orang itu belum mengetahui berapa harga barang atau guna ekonomi itu akan dijual. Berikut ini ada beberapa definisi kewirausahaan menurut para ahli, diantaranya yaitu dalam lampiran instruksi Presiden nomor 4 tahun 95. Lampiran instruksi Presiden
tahun nomor 4 ya, nomor 4 tahun 95. Nah, ada beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama, kewirausahaan adalah mental dan sikap jiwa yang selalu aktif berusaha meningkatkan hasil karyanya dalam arti meningkatkan penghasilan. Yang kedua, kewirausahaan adalah suatu proses seseorang guna mengejar peluang-peluang memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi tanpa memperhatikan sumber daya yang mereka kendalikan. Yang ketiga, kewirausahaan adalah proses dinamis untuk menciptakan tambahan kemakmuran. Yang keempat, kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal, jasa, dan risiko serta menerima balas jasa kepuasan dan kebebasan pribadi. Dalam hal ini dapat kita simpulkan pengertian mengenai kewirausahaan yaitu adalah mental dan sikap jiwa seseorang yang selalu aktif dan berusaha guna mengejar peluang-peluang memenuhi kebutuhan melalui proses menciptakan sesuatu yang lain dengan cara berinovasi dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal, jasa, dan risiko serta menerima balas jasa kepuasan dan kebebasan pribadi. Mungkin kalian bisa menyimpulkan sendiri yang lebih ringkasnya menurut kesimpulan sendiri ya. Silahkan dicatat. Kemudian di sini ada juga definisi menurut Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan. Di sini ada definisi kewirausahaan menurut Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan. Disingkat GNMMK. Definisi menurut GNMMK, kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya, cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar. Nah, itu tadi definisi mengenai kewirausahaan. Selanjutnya kita akan lanjut ke tujuan kewirausahaan. Di sini ada beberapa tujuan kewirausahaan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan pelajar dan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul.
Yang keempat, menumbuhkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap para siswa dan masyarakat. Nah, itu tadi tujuan kewirausahaan. Lanjut ke nomor 3, yaitu elemen-elemen di dalam kewirausahaan. Di sini diantaranya 1, mengembangkan rencana usaha. Kemudian yang kedua ada membentuk bagian sumber daya manusia. Yang ketiga ada berupaya untuk mendapatkan sumber daya, baik itu berbentuk finansial atau material. Yang keempat, menunjukkan sikap sebagai pemimpin. Yang kelima, bertanggung jawab atas perkembangan atau kegagalan usaha. Yang keenam, menghindari risiko. Nah, di sini ada beberapa elemen ya. Ini mengembangkan rencana usaha. Jadi seorang wirausaha memiliki elemen mengembangkan rencana usaha, terus dapat membentuk bagian sumber daya manusia, berupaya untuk mendapatkan sumber daya, baik itu finansial ataupun material. Kemudian mempunyai sikap sebagai pemimpin, lalu dapat bertanggung jawab atas perkembangan ataupun sebaliknya apabila ada kegagalan. Kemudian dapat menghindari resiko. Lanjut ke nomor 4, di sini ada motivasi berwirausaha. Ya, di sini salah satunya ada menurut R.A. Sharma. Menurut R.A. Sharma. Nah, R.A. Sharma ini menggolongkan faktor motivasi agar menjadi seorang wirausaha. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal itu adalah yang muncul dari dalam diri seorang wirausaha sendiri. Yang pertama itu keinginan untuk melakukan sesuatu yang baru. Yang kedua, latar belakang pendidikan. Yang ketiga, pengalaman atau pekerjaan di masa lampau. Jadi, faktor internal memotivasi seseorang agar menjadi seorang wirausaha. Jadi, kalau kita ingin punya motivasi untuk menjadi seorang wirausaha, itu muncul yang menurut faktor internal ini yaitu muncul dari diri sendiri, sesuatu keinginan untuk melakukan sesuatu yang baru. Kemudian muncul karena adanya latar belakang pendidikan. Kemudian yang ketiga juga karena adanya pengalaman atau pekerjaan di masa lampau. Gitu. Yang kedua di sini ada faktor eksternal.